هذا يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق مع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang begitu banyak, sehingga sepatutnya kita mengucapkan kata Alhamdulillah, karena tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada nikmat yang bisa kita rasakan, dan bahkan nikmat pun itu tidak bisa kita hitung dengan apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang rela berjuang, rela yang berkorban hanya untuk membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga di zaman sekarang ini kita masih merasakannya namanya nikmat Islam. Alhamdulillah. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit atau menyinggung sedikit tentang adab atau ilmu, yang manakah lebih penting ataukah yang mana lebih utama. Saudara-saudariku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita merasa sering mendapatkan ilmu tentang sesuatu, tapi rasanya sangat sulit hati kita untuk bergerak mengamalkannya? Dalam dunia parenting misalnya, berulang kali kita mendengar bahwa memarahi anak akan berdampak buruk bagi psikis mereka. Bahkan berulang kali kita mendengar Rasulullah SAW, hadis Rasulullah tentang keutamaan menahan amarah. Namun kita tetap tidak bisa menahan emosi, bahkan biasanya berkata kasar ketika ada kelakuan seseorang yang memancing emosi kita. Kita sibuk kesana kemari mencari ilmu, tapi sedikit sekali yang membekas dalam amalan dan hati kita. Mungkin ada yang keliru dari cara kita untuk mencari ilmu. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berilmu itu istimewa. Allah pun memberikan kedudukan yang khusus bagi orang yang memiliki niat untuk menuntut ilmu, dibandingkan orang yang belum atau enggan sama sekali untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa idza qila inshuzu fanshuzu, apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan siapa lagi yang diangkat derajatnya selain orang-orang yang beriman? Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Bukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang berilmu itu istimewa,
Bahkan di sisi manusia pun mereka mendapatkan keistimewaan yang khusus. Ketika orang berilmu, banyak yang bisa belajar darinya, banyak yang duduk bersamanya, dan banyak yang mencintainya. Tapi timbul satu pertanyaan, apakah seseorang cukup hanya dengan menjadi sosok yang berilmu? Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan ketika berilmu, yaitu adab. Maka penting bagi kita untuk beradab sebelum berilmu. Maka bukan hal aneh jika banyak para ulama yang berpesan atas hal ini. Mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Seperti yang dikatakan Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, yang pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, "Ta'lamul adab, anta ta'allamu ilm." Ta'lamul adab, pelajarilah adab. Qabla, sebelum, anta ta'allamu ilm, sebelum mempelajari suatu ilmu. Dan masih banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa para ulama berpesan untuk mendahulukan adab dibandingkan ilmu? Maka jawabannya adalah karena ketika mendahulukan adab, mempelajari adab, banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dibandingkan mendahulukan ilmu sebelum adab. Sebagaimana yang dikatakan Yusuf Al-Husain, dengan mempelajari adab, maka engkau dengan mudah memahami ilmu. Dan bahkan mempelajari adab membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan mempelajari ilmu. Ibnu Mubarak mengatakan, kami mempelajari adab itu selama 30 tahun, dan ilmu kami pelajari itu selama 20 tahun. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan, wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa abarra ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Wal adabu isti'malu ma yuhmadu, al-adab artinya segala sesuatu yang dipuji oleh orang, baik berupa ma yuhmadu, baik berupa qawlan, perkataan, wa fi'lan, dan perbuatan, wa abarra ba'duhum anhu, dan sebagian ulama juga mendefinisikan bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Al-adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Fathul Bari hadis ke-10 nomor 400. Saudara-saudariku sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika para ulama saja berpesan kepada kita agar lebih mendahulukan adab dibandingkan ilmu, lantas apa landasan kita untuk tidak mendahulukan adab dibandingkan ilmu? Bisa saja dalam diri kita ini ada yang keliru. Mungkin ada yang tujuannya berilmu untuk bukan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk terlihat mulia di mata manusia. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi siapa yang tahu isi hati kita? Coba kita tanya pada hati kita sendiri, yang mana lebih nyaman kita untuk rasakan? Orang yang berilmu tapi adabnya kurang, dibandingkan orang yang memiliki adab yang baik tetapi kurang berilmu. Walaupun memang di antara kita ada yang lebih memilih berilmu, tapi cenderung dari kita
lebih mengutamakan adab dibandingkan yang berilmu. Karena kenapa? Dengan kita bersama dengan orang-orang yang memiliki adab, maka ada rasa kenyamanan yang kita rasakan. Tapi dua hal tersebut bukan adalah pilihan yang harus kita pilih dari salah satunya. Yang terpenting adalah kita harus menjadi orang yang berilmu dan beradab. Tapi ketika orang berilmu harus ada adab. Saudara-saudariku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, sabar dalam berilmu itu berasal dari adab. Paham atas ilmu itu juga berasal dari adab. Dan tersebarnya ilmu itu juga berasal dari adab. Maka marilah kita mendahulukan al-adab thumma al-ilmu. Adab kemudian ilmu. Karena dari peradaban ada kata adab, maka penting, sangat penting yang namanya adab. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga yang sempat saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan terkhusus kepada diri saya pribadi. Akhirul kalam, wa ilallahi marji'u umurina jami'an, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.